Oke, kita bahas soalnya. Soal nomor berapa nih? Nomor 3. Sebuah partikel bermassa M nih, bergerak tanpa gesekan pada cincin yang memiliki jari-jari R. Jadi ini ada cincin, jari-jarinya R, cincinnya. Berarti ini dilihat dari atas, ini posisi begini. Yang berotasi dengan kecepatan sudut omega, ini kecepatan sudutnya, terhadap sumbu vertikal, seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut antara garis yang menghubungkan pusat O ke massa M dengan garis vertikal ke bawah adalah theta. Kecepatan gravitasinya adalah G. Yang ditanya, tentukan sudut theta, sudut ini, yang merupakan sudut kesetimbangan stabil dan tidak stabil. Jadi sudut ini tuh bisa mengalami dua kejadian, yaitu dia bisa sebagai sudut keseimbangan stabil, bisa juga dia sebagai sudut ketidakseimbangan stabil. Maksudnya stabil itu kalau dia sebagai sudut keseimbangan stabil, berarti ini posisinya tetap akan di sini aja. Jadi dia nggak mudah diganggu oleh kondisi luar. Tapi kalau keseimbangannya itu tidak stabil, berarti kalau ada sedikit saja gangguan, posisinya itu akan berubah. Jadi misalnya dia bergeser naik atau turun gitu di kulit lingkaran itu. Nah, yang ditanya tentukan pula nilai kecepatan sudut kritis. Jadi disuruh kita menentukan berapa besarnya theta, terus lalu kita disuruh menentukan omega kritis ini, sudut kritis pada keseimbangan stabil. Jadi berapa syaratnya omega ini agar dia bentuk keseimbangan stabil. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep energi untuk menyelesaikannya. Nah, jadi yang pertama, kita harus menentukan persamaan gerak partikel dengan meninjau energinya. Kita tahu bahwa energi itu dia selalu konstan, berlaku hukum kekekalan energi, bahwa energi itu dia hanya bisa berubah bentuk, tidak bisa dimusnahkan. Jadi dia hanya bisa berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lain. Nah, terus kita juga harus menentukan acuan di sini, karena ini adalah rotasi. Jadi kalau untuk gerak rotasi, itu harus ada acuannya. Nah, di sini kita akan memilih bahwa pusat cincin, kita akan jadikan pusat cincin itu sebagai acuan. Sebagai acuan energi potensialnya sama dengan 0, karena kan kita akan membahas energi di sini. Jadi pusat titik O, ini tuh akan kita jadikan acuan. Jadi ketika ada di titik O ini, maka energi potensialnya adalah 0, karena O ini kita anggap sebagai titik acuan. Nah, selanjutnya kita misalkan partikel itu dia membentuk sudut theta terhadap garis vertikal di bawah pusat cincin. Nah, seperti yang digambar. Ya kan, ini pusat cincin, di bawahnya ini dia membentuk sudut theta. Nah, kemudian kalau dalam koordinat bola, Kakak nggak tahu di SMA itu udah belajar sistem koordinat atau belum, yang jelas koordinat itu dia ada koordinat kartesian, dalam matematika juga sama halnya, ada namanya koordinat kartesian, ada namanya koordinat bola. Jadi untuk bisa mengerjakan soal ini, kita harus paham dulu bahwa bagaimana menggambarkan suatu posisi di dalam sistem koordinat bola. Nah, jadi kalau dalam koordinat bola, itu partikel itu dia punya arah itu dalam dua komponen, yaitu dalam arah tangensial namanya dan dalam arah azimutal atau azimut istilahnya. Nah, kalau dalam koordinat kartesian arahnya kan x, y. Tapi kalau dalam koordinat bola, dia kan punya sudut. Jadi istilahnya itu dia ada dalam arah tangensial dan ada dalam arah azimutal. Nah, itu istilah yang digunakan dalam koordinat bola, dalam sistem koordinat bola. Nah, jadi
Kalau misalnya kita mau menggambarkan, eee, berapa besarnya kecepatan suatu titik dalam koordinat bola. Nah, kecepatan itu kan adalah vektor. Jadi kalau kita mau menggambarkan vektor kecepatan suatu titik dalam koordinat bola, itu tuh kita menuliskannya seperti ini. Dia harus paham dulu yang ini, nanti kalau misalnya belum pernah belajar ini, silakan dipelajari, nanti dicari, di internet atau di buku pelajaran yang lebih tinggi tentang koordinat bola namanya. Jadi harus paham koordinat bola. Nah, ini cara menggambarkan vektor, kita karena kan ada hubungannya nanti dengan kecepatan sudut, berarti yang mau kita gambarkan adalah vektor kecepatan. Vektor kecepatan dalam koordinat bola. Nah, apa dia vektor kecepatan dalam koordinat bola itu? Kita nulisnya VV sama dengan theta dot R theta topi. Jadi ini dituliskan dalam bentuk vektor. VV sama dengan nah ini di atasnya theta dot ini nanti ini saya jelaskan artinya apa. Theta dot dikali R, R itu adalah jari-jari, terus theta topi. Theta topi. Nah, theta topi ini adalah vektor satuan yang menunjukkan arah tangensial. Lalu ditambah dengan omega R sin theta si topi. Omega R sin theta. Mana? Omega, mana simbolnya ini? Nggak ada pula di sini. Oke. Omega. Nah, ini. Omega R sin theta sin theta si topi. Oke. Nah, theta topi dan si topi itu adalah untuk menggambarkan vektor satuan. Kalau di dalam koordinat kartesian, ini kan biasanya kalau V itu Vx, Vxi tambah Vy, J. Nah, ini kita menggambarkannya itu kalau dalam koordinat kartesian, sumbu XY. Nah, sekarang kita dalam koordinat bola. Kalau koordinat bola itu adalah dalam arah tangensial dan dalam arah azimutal istilahnya. Nah, jadi dia diwakili dengan theta topi dan si topi. Ini tuh nanti arahnya, penunjuk arahnya gitu. Theta topi itu adalah arah yang mutarnya itu kemana gitu. Begitu aja dengan si. Dia kan dalam arah bola itu dia 3 dimensi mutarnya nanti. Nah, theta dot ini apa? Ini ada namanya theta pakai titik satu di atas. Ini disebutnya adalah theta dot. Theta dot ini turunan dari theta terhadap waktu. Jadi theta dot itu sama dengan turunan dari d theta terhadap
waktu. Oke. Nah, sekarang ini yang akan kita uraikan. Nah, kecepatan partikel dalam arah theta topi itu adalah kecepatan yang akan kita gunakan untuk energi kinetik. Nah, kenapa untuk energi kinetik? Karena dia bergeraknya dalam arah theta. Nah, sedangkan kecepatan pada arah c itu merupakan bagian dari gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya selalu menyebabkan arahnya itu menuju ke pusat gitu, yang menarik benda arahnya menuju ke pusat. Dan jika ditinjau dalam kerangka acuan yang berputar dengan kecepatan sudut omega, jadi omega itu adalah kecepatan sudutnya, maka partikel itu dia akan mengalami gaya fiktif. Jadi ada istilahnya nanti gaya sentripetal, ada namanya gaya sentrifugal. Jadi kalau gaya sentripetal itu dia arahnya itu selalu menuju ke pusat rotasi, ke sumbu rotasi. Nah, tapi kalau gaya sentrifugal itu tuh disebabkan karena benda itu tuh dia mutar dalam koordinat bola itu kan dalam arah 3 dimensi. Nah, itu yang menyebabkan dia mengalami gaya sentrifugal juga. Nah, sehingga energi potensialnya itu menjadi bertambah. Berapa besarnya tambahan energi potensial? Jadi nanti mungkin kalau di SMA taunya rumus energi potensial itu hanya ini kan, energi potensial sama dengan MGH. MGH. Nah, sebenarnya secara matematis rumus energi potensial itu bukan hanya ini. Jadi, energi potensial ini disebabkan oleh gaya yang non-konservatif. Maksudnya gaya non-konservatif itu gaya yang jadi kerjanya itu, jadi energi potensial itu bisa juga disebabkan oleh gaya non-konservatif. Gaya konservatif maksudnya. Nah, jadi kerja itu dia nggak bergantung pada lintasan, jadi dia hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi di sana nggak ada gesekan. Jadi misalnya awalnya di sini, akhirnya di sini, dia nggak peduli apakah ini ke sini itu lewat yang lintasan yang lebih jauh di atas atau lewat lintasan yang lebih pendek ke arah yang searah dengan jarum jam. Nah, itu tidak diperhitungkan, tidak dipedulikan. Yang dipedulikan itu adalah yang penting itu posisi awal dan posisi akhirnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan energi potensialnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau tahu teorinya, itu tidak ada namanya hubungan energi potensial dengan gaya konservatif. Nah, jadi nanti kalau itu dirumuskan, jadi kita dapat persamaan EP-nya nanti. Jadi, EP-nya, energi potensialnya itu, EP sama dengan EP sama dengan minus MGR cos theta, MGR cos theta, tambah setengah ML kuadrat theta dot kuadrat, M kuadrat. Nah, ini sebenarnya ada beberapa bab khusus yang mempelajari tentang ini, sistem koordinat ini. Nah, ini setengah MR kuadrat theta dot kuadrat ditambah, nah ini tadi kan benda itu dia juga mengalami gaya sentrifugal.
Jadi karena dia ada gaya sentrifugal, maka usahanya itu juga dipengaruhi oleh usaha yang disebabkan oleh gaya sentrifugal. Jadi di sini ditambahkan lagi, ditambah usaha yang disebabkan oleh F sentrifugal. Nah, di sini kan pakai tanda minus. Minus ini artinya apa? Ini artinya kerja yang dilakukan itu untuk melawan arah gaya gravitasi. Nah, baru kemudian kita hitung dulu. Kita hitung usaha yang dilakukan oleh gaya sentrifugal. Nah, kita tahu dalam persamaan, jadi kan kalau di SMA itu taunya W itu F kali S aja gitu. Sebenarnya dia itu adalah integral. Jadi rumus dasarnya itu usaha, karena kita mau menghitung usaha yang oleh gaya sentrifugal, kasih aja di sini W F sentrifugal. Nah, sebenarnya usaha itu adalah integral dari gaya terhadap perpindahan. Jadi karena usaha itu kan dia skalar. Jadi karena dia skalar, maka perkaliannya adalah perkalian dot. Dan dia sebenarnya adalah vektor di sininya. Jadi di sini dia vektor, sorry, vektor. Jadi ini tuh adalah Fs nanti namanya. Vektor. Nah, itu adalah F sentrifugal. Nah, ini yang didotkan dengan perpindahan. Jadi perkaliannya adalah perkalian dot. Perkalian dot itu apa? Perkalian dot itu adalah perkalian skalar. Karena usaha itu kan adalah besaran skalar. Jadi nanti dia tidak ada arahnya. Jadi ini Fs dot, nah, dot ds. ds ini adalah berapa besarnya perpindahan yang dilakukan. Jadi vektor dia. Nah, vektor didotkan dengan vektor itu kan hasilnya adalah skalar. Nah, ini kita hitung berapa besarnya. Di sana kan ada Fs dan ada ds. Nah, Fs itu besarnya berapa? Fs itu kita dapatkan dari ada lagi persamaannya. Jadi sebenarnya semua persamaannya ini kalau belajar di koordinat bola udah ada persamaan matematisnya. Jadi kita tinggal memasukkannya aja lagi ke dalam rumus sesuai dengan yang diminta. Nah, jadi Fs ini tuh udah ada persamaannya. Tinggal dimasukkan. Jadi persamaan Fs itu sama dengan persamaannya adalah M omega kuadrat R sin theta. Nah, dapat persamaan ini dari mana? Ini tuh diturunkan dari koordinat bola yang tadi. Jadi belajar koordinat bola itu satu bab. Jadi biasanya itu dipelajari di fisika tingkat 2. Dan itu ada bab khususnya yang dipelajari selama beberapa pertemuan gitu. Namanya sistem koordinat bola. Nah, jadi di sana kita akan bahas matematisnya. Nah, ini M omega kuadrat R terus sin theta di dalam kurung sin theta R topi. Nah, ini sin theta dalam kurung sin theta R topi
vektor satuannya. Nah, bagaimana dia bisa dari theta terus menjadi R topi? Nah, ini nanti ada hubungannya juga, jadi diturunkan, digambarkan lagi ini vektor-vektornya ini. Jadi sin theta R topi tambah cos theta, theta topi. Di sini cos theta, theta topi. Nah, inilah gaya sentrifugal. Nah, ini yang akan kita dotkan ke sini. Jadi ini akan kita dotkan ke perkalian ini. Karena kan W sentrifugal tadi Fs didotkan dengan ds. Oke. Sini. Kalau kita masukkan nanti. Nah, ds-nya dari mana? ds-nya juga udah ada sebenarnya persamaannya. Jadi ds untuk sistem koordinat bola itu tuh udah ada persamaannya. Tinggal kita masukkan ds. Nah, ds-nya itu sama dengan R sin theta. Jadi ini turunan berkali-kali ini. R sin theta si lalu si topi nah, R sin theta si topi. Nah, ini tinggalan diferensial D. Dep si topi lalu tambah dengan R d theta theta topi. Jadi R d theta lalu theta topi. Nah, ini yang kemudian kita masukkan ke sini. Tinggal masukkan berarti nanti kan. Nah, ini Fs-nya kita ganti dengan ini. Fs-nya ganti dengan persamaan yang itu. Dikurung dulu. Karena dia ada banyak. Biar enggak bingung. Nah, lalu didotkan dengan ds. ds-nya juga dimasukkan. Nah, masukkan ds yang panjang ini. Nah, di sini kita harus bisa cara mengalihkan vektor, mendotkan. Jadi kan nanti hasilnya kan ada nanti ketemu R topi dikali si topi, R topi dikali theta topi dikali si dot, si topi, terus theta topi didotkan dengan theta topi. Nah, perkalian dot itu lebih mudah. Jadi dia kalau dikalikan R topi dengan si topi, intinya jika vektor satuan itu dikalikan dengan selain dirinya. Misalnya gini, R topi dikalikan si topi. R topi dikalikan theta topi. Nah, itu kan selain dirinya. Theta topi dikalikan si topi. Itu kan dikalikan selain dirinya namanya. Maka hasilnya otomatis akan 0. Jadi R topi dikali si topi itu 0. R topi dikali theta topi itu 0. Theta topi dikali si topi itu 0. Kalau perkaliannya dot.
Ini akan berbeda kalau perkaliannya cross atau silang. Nah, ini kan soal di sini kita perkaliannya adalah perkalian dot. Jadi yang akan menghasilkan itu hanya jika dia dikalikan dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya kalau di sini theta topi, berarti kalau theta topi dikalikan dengan theta topi itu hasilnya adalah 1. Jadi kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 1. Kalau dikalikan dengan selain dirinya, maka hasilnya adalah 0. Nah, berarti ini yang menghasilkan hanya yang ini. Yang ini cos theta topi dikalikan dengan ini. Dengan R d topi d theta. Selebihnya dia akan menghasilkan 0 otomatis. Jadi kalau udah 0 berarti kita udah bisa mengabaikan. Jadi nggak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan semuanya. Nah, berarti di sini hasilnya adalah integralnya jangan lupa karena ini kan masih integralnya belum kita apa-apakan, jadi masih ada integral dari, nah ini kan di depan ini konstanta. Jadi ya udah tulis aja. Ini kan nggak ada vektornya, nggak ada vektor satuannya. M omega kuadrat R sin theta itu adalah konstanta. Ini yang depan ini adalah konstanta. Jadi bisa kita masukkan langsung ke sini. Nah, berarti tinggal yang ini lagi. Ini kan theta topi dikali theta topi berarti hasilnya 1. Berarti ini hasilnya kan R dulunya yang ditulisnya. R cos theta, R cos theta. Nah, ini udah nggak ada theta topi. Kalau theta topinya itu dia hasilnya 1. Tapi jangan lupa ini kan ada di sini d theta. Jadi ada d theta. Nah, jadi dia nanti diintegralkan ke dalam theta. Nah, integralnya itu dalam theta. Nah, ini kita selesaikan dia secara matematika. Itu harus kita selesaikan. Kita akan mengintegralkannya dari sudut 0 hingga sudut theta. Kenapa kita harus mengintegralkannya dari 0 sampai theta? Karena ini kan garis putus-putus itu adalah sumbu tadi. Jadi kita anggap dia dari sini sampai sini. Jadi dia menempuh sudut theta. Ketika dia di sumbu, sudutnya 0. Ketika dia di sini, dia sudutnya theta. Makanya diintegralkannya nanti ini adalah integral dari 0 sampai theta, batas integralnya. Ini ada batas integralnya nanti. Nah, integralnya itu dari 0 hingga theta. Nah, di sini kita butuh pengetahuan trigonometri. Kenapa? Karena kita harus mengintegralkan trigono di sini. Nah, ini kan ada konstanta. Jadi, selain yang ada tetanya, itu dikeluarkan saja dari integral. Karena dia adalah konstanta. Ini kan R dikali R, berarti di sini ada R kuadrat. Nah, tinggal kita integralkan ini. Nah, ini kan ada sin theta, cos theta, d theta. Nah, kita tahu bahwa turunan sin itu kan akan menjadi cos. Turunan cos itu dia akan menjadi sin. Nah, jadi turunan sin itu dia menjadi cos, turunan cos itu menjadi minus sin. Nah, di sini kita boleh mengubah penulisan. Jadi penulisan itu boleh kita ubah. Tapi di sini kan ada sin theta, cos theta, d theta. Berarti kita boleh menulisnya itu sin theta. Nah, karena tadi cos theta itu kan adalah turunan dari sin theta. Jadi kita boleh nulisnya di sini. D dalam kurung cos theta. Jadi turunan sin theta gitu. Karena ada cos-nya. Kan ini kan harusnya cos. Sin yang ini nih dipindahkan aja ke sini. Yang ini cos, kita ubah penulisannya. Harusnya kan cos theta d theta. Nah, ini kita ubah menjadi
D sin theta. Karena kan dia turunan di sini. Nih, sama aja. D sin theta. Nah, tadi kan saya bilang bahwa turunan sin itu akan jadi cos. Turunan cos itu akan menjadi min sin. Jadi kalau turunan cos itu ada minnya. Sehingga untuk nanti kan ini turunannya tuh ada nanti negatif-negatifnya. Turunan dari ininya, dari cos itu kan adalah ada negatifnya gitu. Nah, berarti di depan ini kita kasih tanda negatif. Nah, apakah ini satu-satunya cara untuk mengintegralkan? Enggak. Kalau mau mengubah misalnya diubah ini, sin alfa, cos alfa, ini kan mau diubah menjadi setengah dari sin 2 alfa, lalu sin 2 alfanya yang diintegralkan. Ya boleh-boleh aja. Jadi nggak ada larangan di sini. Ini hanya salah satu caranya. Kalau misalnya mau pakai cara yang lain untuk mengintegralkan, ya boleh-boleh aja. Karena ini kan trik matematikanya. Jadi nggak ada yang salah. Selama jawabannya benar dan masuk akal. Dan sesuai lagi dengan konsep. Nah, berarti ini yang di depan tetap, ini kan konstanta. Nah, sekarang turunan dari sin theta D sin theta. Itu kan sama aja dengan X dx gitu. Jadi kalau integral X dx itu kan adalah hasilnya setengah X kuadrat. Nah, begitu juga dengan ini. Berarti kalau integral dari sin theta d sin theta, berarti nanti integralnya ini di sini hasilnya adalah setengah sin theta kuadrat. Setengah sin theta yang dikuadratkan. Nah, setengah sin kuadrat theta. Karena tadi kan kalau integral X dx itu kan jadinya setengah X kuadrat. Begitu juga dengan ini. Integral sin theta d sin theta berarti dia setengah sin kuadrat theta. Nah, ini sama dengan, karena tadi kan batasnya adalah dari 0 ke theta. Karena batasnya dari 0 ke theta, maka kalau kita masukkan, sin 0 kan 0. Jadi tidak ada pengaruhnya nanti 0-nya ini. Jadi hasilnya tetap sin kuadrat theta aja. Jadi ini minus setengah. Biasanya angka duluan yang ditulis. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini sin kuadrat theta. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Kak. Oke. Nah, baru kemudian ketika kita udah dapat itu, kita cari energinya. Jadi kita masukkan lagi ke atas E-nya. Jadi kita masukkan ke energi tadi. Ini tinggal dimasukkan ya sebenarnya. Tadi kan bersamaan energinya yang ini nih. Jadi energi potensial, nah ini. Ini kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke situ. Ini kan dia, nih, tinggal diganti. Nah, berarti ini gantinya. Nah, itulah energi potensialnya. Setelah kita dapat energi potensialnya, nah, kita butuh mencari energi potensial efektif. Nah, apa itu energi potensial efektif? Energi potensial efektifnya itu adalah yang bergantung pada theta. Jadi yang bergantung pada theta dotnya itu nggak dimasukkan. Jadi hanya yang bergantung pada theta yang dimasukkan. Jadi berarti EP sama dengan, nah, ini
Ini adalah energi potensial efektif namanya. Energi potensial efektif. Nah, energi potensial efektif ini disimbolkan biasanya dengan U efektif. Jadi enggak ini lagi namanya, enggak EP lagi. Untuk membedakan gitu maksudnya. Dari energi potensial. Jadi ini dikasih namanya U efektif. Energi potensial efektif. Oke. Nah, sekarang kita turunkan. Jadi kalau energi total itu kita turunkan terhadap waktu 1 kali, maka energi ininya itu kita nanti akan dapat hasilnya itu sama dengan 0, hasil turunannya. Kenapa? Karena kan energi itu dia sifatnya adalah kal, jadi dia nggak berubah gitu. Jadi kalau kita turunkan dia terhadap waktu, DEP dt-nya itu harusnya sama dengan 0, karena dia nggak ada perubahan energi. Bentar ya. Oke. Jadi kita akan turunkan. Nah, tadi kan kita udah dapat EP di sini. EP itu akan kita turunkan terhadap waktu. Jadi, DEP dt ini sama dengan 0, karena energi itu dia nggak mengalami perubahan. Nah, jadi di sini kita turunkanlah ini hasil turunannya terhadap waktu kan. Nah, di sini yang berubah, ini kan sudut theta ini berubah terhadap waktu. Sehingga yang ada tetanya itu dia akan mengalami perubahan nanti. Yang ada tetanya. Nah, apa hasilnya? Kita lihat di sini, kita turunkan dulu. Menurunkan itu lebih mudah dibandingkan dengan mengintegralkan. Nah, ini kan konstanta, berarti ini tetap aja minus MGR. Nah, turunan cos tadi, seperti yang saya sebutkan, hasilnya adalah min sin. Di sini min sin theta. Nah, jangan lupa, theta ini, dia masih bergantung pada waktu. Jadi, theta itu diturunkan lagi terhadap waktu. Hasilnya adalah theta dot. Maksudnya theta dot adalah theta diturunkan sekali terhadap waktu. Kalau nanti ada theta double dot, berarti itu tetanya diturunkan 2 kali terhadap waktu. Nah, dan begitu seterusnya. Itu simbol dalam penulisan diferensial. Nah, terus tambah, ini setengah MR kuadrat, ini kan konstanta. Jadi tetap aja ditulis. Nggak perlu diferensialkan. Nah, di sini kan theta dot kuadrat. Theta dot kuadrat kayak X kuadrat. Jadi kalau X kuadrat kita integralkan terhadap waktu, terhadap X, itu kan jadinya adalah 2X gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Ini kan theta dot kuadrat. Berarti 2-nya ke depan. Nah, berarti 2 theta dot. Sorry. 2 theta dot. Nah, tapi jangan lupa di dalam theta itu kan masih ada fungsi waktu. Jadi theta dotnya itu harus didiferensialkan, diturunkan sekali lagi. Jadi dapatnya adalah theta dotnya diturunkan sekali lagi jadi theta double dot jadinya. Artinya tetanya diturunkan 2 kali terhadap waktu. Gitu. Nah, terus yang ini kurang. Ini konstanta. Nah, turunan sin kuadrat theta sekarang.
turunan sin kuadrat theta itu kan adalah eh, ininya, fungsi yang di dalam sin itu ada theta, di dalam theta ada waktu, jadi turunannya pakai turunan berantai. Nah, turunan sin kuadrat theta itu awalnya kan kita ini kali dulu duanya ke sini, sama kayak tadi berarti 2 sin theta. Ini kan sin kuadrat theta, 2 pangkatnya itu bawa ke depan dulu, berarti 2 sin theta. Nah, kemudian sin tetanya itu diferensialkan lagi, diturunkan lagi. Turunan sin theta itu adalah cos theta. Nah, lalu tetanya itu diturunkan lagi, jadi ada theta dot. Nah, secara matematisnya itu begini. Nah, ini kita tulis, ini yang sama dengan 0 hasil turunannya. Nah, ini bisa kita sederhanakan penulisannya. Kalau kita sederhanakan penulisannya, kita buat dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini kan M, ini ada dalam setiap suku. Jadi, M-nya itu bisa kita abaikan. Nah, lalu sin theta kan nggak ada, sin theta nggak ada. Oke, ya berarti yang bisa dicoret itu hanya M-nya. Nah, ini kan min ketemu min itu berarti plus. Berarti ini adalah GR theta dot, di GR theta dot, GR theta dot, sin theta. Nah, ini tambah setengah kali 2 ini kan 1. M-nya udah kita abaikan tadi, berarti R kuadrat, ini R kuadrat, theta dot, theta double dot. Theta dot, theta double dot. Nah, baru setengah, ini kan dikurangi. Kurang, nah, setengah kali 2, ini kan juga 1. Nah, M-nya tadi udah dikeluarkan, berarti di sini sisanya ini. Nah, ini yang sin theta, cos theta, theta dot. Theta dotnya kita taruh di depan aja. Nah, theta dotnya di depan. Nah, baru kemudian sin theta, cos theta. Nah, ini yang sama dengan 0. Nah, tujuannya tadi kan kita mau mencari theta. Berapa nilai theta? Nah, itu tuh namanya adalah persamaan gerak partikel. Nah, saat dia seimbang, percepatan partikel itu adalah 0. Jadi, ini tuh namanya persamaan gerak partikel. Nih, ini persamaan gerak namanya. Persamaan gerak partikel. Gerak yang ini tadi, persamaan gerak si massa M yang kecil ini. Nah, kalau dia seimbang, nih, jika seimbang, nah, kalau seimbang itu kan artinya dia diam. Ketika dia diam, berarti nggak ada kecepatan. Kalau nggak ada kecepatan, berarti nggak ada juga percepatan. Kalau nggak ada percepatan, berarti theta dot, theta double dotnya itu sama dengan 0. Karena turunan 2 kali dari posisi, itu kan jadinya adalah percepatan. Jadi, theta double dotnya ini sama dengan 0, karena dia tadi diam. Nah, kalau theta double dotnya itu adalah 0, berarti persamaan ini, yang ini, nah ini kan sama dengan 0, berarti yang ini kita bisa coret. Nih, ini kita bisa coret R kuadrat, theta dot, theta double dot. Nah, berarti kan tinggal yang ini.
Nah, ini kita selesaikan. Berarti kita bisa nulis ini sama dengan, nah ini kan bawa ke sebelah kanan jadinya positif. Nah, di sini, ini kan sama-sama apa ya, sin theta bisa kita coret. Theta dot juga bisa nih. Theta dot sin theta coret aja. Ini theta dot sin theta coret juga. Nah, berarti di sini kan kita adanya cos theta. Jadi cos theta sama dengan, kita dapatnya di sana kan cos theta sama dengan, nah berarti ini bisa kita tulis dalam bentuk cos theta sama dengan, nah berarti kalau cos theta sama dengan, berarti yang di sebelah sini dibagi di sebelah sini. Nah, ini berarti GR, R-nya kecil, posisi maksudnya dibagi, nah konstanta. Nah, kalau kita tahu cos theta, berarti nanti kita bisa tahu nilai theta. Nah, itu adalah posisi saat terjadinya kesetimbangan stabil. Nah, kenapa kenapa itu disebut sebagai posisi kesetimbangan stabil? Karena secara fisika itu kan saat partikel itu ada di theta sama dengan 0, maka simpangannya itu dia hanya sedikit. Dan dia nggak akan kembali ke sana gitu, ke posisi awalnya. Sehingga maksudnya itu ini. Jadi kalau dia stabil, ketika dia ada di posisi ini, dia tuh nggak balik ke posisi awal. Kalau misalnya awalnya dia di sini. Nah, kalau theta tadi itu sama dengan yang tadi, dia nggak bakal balik. Itu namanya kondisi keseimbangan stabil. Tapi kalau labil, dia bakal balik lagi gitu. Jadi di sini ini adalah kesetimbangan stabil. Keseimbangan stabil. Nah, itu nilai cos theta. Kalau tahu cos theta berarti kita bisa tahu tetanya. Nah, bagaimana dengan keseimbangan labil? Keseimbangan labilnya itu adalah saat theta sama dengan 0. Kenapa saat theta sama dengan 0? Karena kalau di saat theta sama dengan 0 di posisi ini, dia nggak labil, dia nggak bisa pindah ke sini. Makanya keseimbangan labilnya itu di theta sama dengan 0. Theta sama dengan 0. Nah, ini adalah keseimbangan labil. Karena dia harus bergeser dari posisi seimbangnya. Kalau enggak, nggak bisa dia nanti. Nah, ini kan cos theta. Jadi yang ditanyakan sebenarnya theta. Jadi ini bisa kita tulis theta sama dengan inverse sinusnya. Berarti theta sama dengan, nah, inverse cosinus maksudnya. Berarti di sini cos min 1, anti cosinusnya maksudnya. Cos min 1, nah dari yang di dalam kurung itu. Yang di sebelah kanan. Nah, itu ditulisnya di dalam kurung. Nah, ini. Oke, bisa sampai sini? Bisa, Kak. Oke ya. Nah, kalau bisa, nih kakak kirim lewat ini nanti. WA. Videonya juga. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri kelas kita malam ini? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Oke.
Kalau nggak ada, kita sudahi dulu belajarnya sampai di sini. Selamat malam. Oh ya, untuk selanjutnya kapan kita lesnya? Kan Besok nih, Kak. oke, Kakak ada waktu nggak boleh, besok? bisa. Tapi Oke, malam lagi ya, di jam yang sama ya, kira. malam lagi. Ya, Oke, ini Kakak kirim ke WA ya. oke, Kak. Oke, selamat Makasih malam. banyak. Selamat Sama-sama. malam.